Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para santri kelas 12 yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurulillah, kembali pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembacaan kitab dari materi As-Sirah An-Nabawiyah, yang mana pada kesempatan yang telah lewat kita telah membicarakan mengenai faktor-faktor yang membuat hati kaum muslimin itu bisa bersabar, bisa tabah dalam menghadapi berbagai macam gangguan, rintangan yang dilancarkan oleh orang-orang daripada kafir Quraisy. Kemarin sampai kepada poin kedua, yaitu mengenai sosok pemimpin yang bisa menyatukan hati manusia, yaitu Nabi kita baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan memulai kelanjutan daripada poin nomor 2 itu, yaitu pada halaman 80. Wa qala Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az pernah berkata, wa huwa bi Makkah li Umayyah ibni Khalafin. Sa'ad bin Mu'az pernah berkata kepada Umayyah bin Khalaf saat masih di Mekah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahum ayil muslimina qataluka. Sesungguhnya orang-orang muslim akan menyerangmu, wahai Umayyah bin Khalaf. Setelah mendengar perkataan daripada Sa'ad bin Mu'az itu, fazi'a faza'an syadidan. Lalu ia pun langsung tercengang dan kaget mendengarnya. Wa ahida alla yakhruja an Makkah. Setelah tercengang dan kaget dengan perkataan dari Sa'ad bin Mu'az tadi, maka Umayyah bin Khalaf pun bersumpah tidak akan keluar dari kota Mekah. Walamma alja'ahu Abu Jahlin lil khuruji yauma Badrin. Tatkala Abu Jahal mengajaknya Umayyah bin Khalaf ini pergi saat perang Badar, ishtara ajwada ba'irin bi Makkah liyumakkinahu minal firari. Dia Abu Jahal membelikan kepada Umayyah bin Khalaf ini seekor unta yang paling bagus di kota Mekah, yang memungkinkan dapat digunakan untuk melarikan diri jika diperlukan. Wa qalat lahum ra'atuhu ya Aba Safwana. Wahai Abu Sufyan, kata istrinya, waqad nasita ma qala laka akhuka al-Yathribi. Apakah engkau sudah lupa apa yang pernah dikatakan saudaramu dari Yathrib? Jadi ini ujar si istri daripada Umayyah bin Khalaf berpandir lawan lakinya. Nah, qala, lalu dijawab oleh Umayyah bin Khalaf, tidak. Qala, wallahi ma uridu an ajuza ma'ahum illa qariban. Ujar Umayyah bin Khalaf, kata Umayyah bin Khalaf, tidak, demi Allah aku akan menjaga jarak dengan mereka. Hakadha kana halu a'daihi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keadaan musuh-musuh Nabi yang tidak mampu menguasai diri karena pengaruh sabda beliau. Amma ashabuhu wa rufaqa'uhu. Sedangkan para sahabat dan rekan-rekan Nabi, faqad halla minhum mahallar ruhi wan nafsi. Maka sungguh Nabi itu menempatkan beliau di dalam roh dan jiwanya. wa syaghala minhum makanal qalbi wal aini,
cinta tulus tercurah kepada beliau. Fakana al-hubbus sadiqu yandafi'u ilaihi indifa'al ma'i ilal huduri. Cinta tulus tadi tercurah kepada Nabi seperti layaknya air yang tercurah ke dataran rendah. Wa kanatin nufusu tanjazibu ilaihin jizabal hadidi ilal maghnatisi. Dan juga jiwa mereka para sahabat dan rekan-rekan Nabi tadi, jiwa-jiwa mereka itu tertarik kepada Nabi seperti besi, gambarannya seperti besi yang ditarik oleh magnet. Pasuratuhu huyuliyu kulli jismin wa magnatisu af'idatir rijali. Wa kana min athari hadzal hubbi wat tafani. Di antara pengaruh cinta yang tulus ini, annahum kanu la yurduna an tandaqqa a'naquhum, bahwasanya mereka para rekan dan sahabat Nabi itu tidak ambil peduli sekalipun leher mereka harus putus. Wala yukhdasu lahu zufrun au yushaqu syauqatun, atau kuku mereka itu dicopot secara paksa ataupun kaki mereka terkena duri. Di antara contohnya adalah wati'a Abu Bakr bin Abi Quhafah yawman bi Makkah wa duriba darban syadidan. Suatu hari saat masih di kota Mekah, Abu Bakar pernah diinjak-injak oleh orang-orang Quraisy. Belum cukup sampai di sini, maka dana minhu Utbatu bin Rabi'ah. Belum cukup sampai di sini, Utbah bin Rabi'ah pun menghampirinya. Faja'ala yadribuhu bina'laini makhsufaini wa yuharrifuhuma liwajhihi. Kemudian Utbah bin Rabi'ah tadi setelah menghampirinya lalu memukulnya dengan terompah yang tebal di bagian wajahnya. Wa naza ala batni Abi Bakrin. Setelah itu Utbah bin Rabi'ah melompat tepat ke arah perut daripada Abu Bakar bin Abi Quhafah. Hatta ma yu'rafa wajhuhu min anfihi. Hingga dia tidak bisa melihat ujung hidungnya sendiri. Wa hamalat Banu Tamimin Abu Bakrin fi thawbin hatta adkhaluhu manzilahu. Kemudian orang-orang dari Bani Tamim menyembunyikannya dengan menyelubunginya kain, lalu memasukkannya ke dalam rumah salah seorang di antara mereka. Wala yashquna fi mautihi. Mereka yakin tak seberapa lama kemudian Abu Bakar akan meninggal. Fatakallama akhiran nahari faqala. Apa yang terjadi pada diri Rasulullah? Tanya Abu Bakar setelah sore hari. Faqala. Lalu ia pun berkata, ma fu'ila Rasulullah. Apa yang terjadi pada diri Rasulullah? Famassu minhu bi'alsinatihim wa'adaluhu. Mereka membicarakan keadaan Abu Bakar dan mencela Abu Bakar. Summa qamu wa qalu li ummihi ummil khairi. Kemudian mereka, orang-orang Quraisy tadi, beranjak pergi dan menemui ibunya Ummil Khair. Dan berkata kepada Ummil Khair, unzuri an tut'imihi syai'an aw tasqihi iyyahu. Wahai Ummul Khair, periksalah dia, dan ada baiknya jika engkau memberinya makan atau minum. Falamma khalat bihi alahat alaihi. Ketika atau tatkala Ummul Khair tinggal berdua dengan Abu Bakar bin Abi Quhafah tadi, dia mendesaknya untuk makan. Alahat alaihi, mendesaknya untuk makan. Wa ja'ala yaqulu, tetapi Abu Bakar bin Abi Quhafah berkata,
ma fu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, katanya. Faqalat Ummul Khair menjawab, wallahi la ilma li bisahibika. Demi Allah, aku tidak tahu tentang keadaan sahabatmu itu. Faqala izhabi ila ummi Jamilin bintil Khattabi fas'aliha anhu. Kalau begitu ibu harus pergi menemui Ummi Jamil binti Al-Khattab, tanyakan kepadanya. Kata Abu Bakar bin Quhafah tadi menyuruh daripada ibunya. Ummul Khair pun pergi menemui Ummi Jamil. Fakharajat hatta ja'at Umma Jamilin. Maka Ummul Khair pun pergi menemui Ummu Jamil. Faqalat, lalu bertanya kepadanya, inna Abu Bakrin yas'aluka an Muhammad bin Abdullah. Sesungguhnya Abu Bakar bertanya kepadamu tentang keadaan Muhammad bin Abdullah. Qalat ma'arifu Abu Bakrin wala Muhammad bin Abdullah. Tetapi Ummu Jamil menjawab, aku tidak tahu di mana Abu Bakar dan Muhammad bin Abdullah berada. Wa in kunti tuhibbina an adhhaba ma'aki ila ibnika dhahabtu. Jika engkau mengizinkan aku pergi bersamamu menemui anakmu, maka aku siap untuk pergi. Qalat na'am. Lalu Ummul Khair pun menjawab, baiklah. Pamadat ma'aha hatta wajadat Abu Bakrin sari'an danifan. Maka Ummu Jamil pergi bersamanya untuk menemui Abu Bakar yang tergeletak tak berdaya. Padanat Ummu Jamilin wa'alanat bisiyahi. Ummu Jamil mendekat kepada Abu Bakar bin Quhafah tadi dan tak kuasa untuk tidak menjerit karena kaget melihat keadaannya. Wa qalat wallahi inna qauman nalu hadha minka li ahli ahlu fisqin wa kufrin. Dia berkata, Ummu Jamil berkata, demi Allah, seperti inikah yang dilakukan orang-orang fasik dan orang-orang kafir terhadap dirimu. Wa inni la'arju an yantaqimallahu laka minhum. Dan aku benar-benar berharap kepada Allah agar ia membalaskan terhadap mereka. Qala ma fu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat hadhihi ummuka tasma'u. Ini ada ibumu yang ikut mendengar. Qala fala syai'a 'alaika minha. Engkau tak perlu menyangsikannya, kata Abu Bakar. Qalat salimun salihun. Lalu dia berkata lagi, beliau atau Rasulullah berada dalam keadaan selamat dan sehat. Faqala aina huwa. Lalu Abu Bakar bin Quhafah tadi bertanya kepada Ummu Jamil, di mana dia sekarang? Aina huwa. Di mana Nabi? Tanya Abu Bakar. Lalu dijawab, qalat fi dar ibnil Arqam. Qala, dia berada di rumah Ibnul Arqam, jawab Ummu Jamil. Qala fa inna lillahi alayya an la adzuqa ta'aman wa la ashraba syaraban aw atiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar bin Abi Quhafah, aku sudah bersumpah kepada Allah untuk tidak makan dan minum kecuali setelah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amhalata. Maka kedua wanita itu pun, yaitu Ummu Jamil dan Ummu Khalil itu pun, amhalata, kedua wanita itu pun menunggu Abu Bakar. Hatta idza hada'atir rijlu wa saqana nasu.
dan setelah keadaannya agak membaik dan orang-orang sudah sepi, kharajata bihi, mereka pun pergi memapah Abu Bakar, yattaki'u alaihima, memapah Abu Bakar tadi, hatta adkhalatahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka tiba di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasanan kulu da nawadir al-hubbi wat tafani fi mawaqi' asyatta min hadhil maqalati, benih-benih cinta dan kasih sayang yang tumbuh seperti peristiwa ini akan kami sampaikan di bagian mendatang. Wala siyama ma waqa'a fi yaumi Uhudin, terutama yang terjadi, peristiwa yang terjadi tatkala perang Uhud berlangsung. Wa ma waqa'a min Khabibin wa amsali, dan apa yang terjadi pada Khabib ibnul Arad dan seumpamanya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.